Pembatalan pemilihan kepala desa, atau Pilkades serentak tahun 2022, di 65 desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, diduga ada aroma kepentingan politik Pilkada November 2024. Padahal, anggaran Pilkades serentak di 65 desa, sudah dianggarkan di dalam APBDP, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, tahun 2022. Dari sebelumnya yang hanya 500 juta rupiah, meningkat menjadi 2.500.000.000 rupiah. Demikian diungkapkan para figur bakal calon kepala desa, dari beberapa desa di kecamatan berbeda, yang mengaku sudah mempersiapkan diri baik fisik maupun mental, termasuk kebutuhan logistik, untuk bisa bertarung di gelanggang Pilkades, kepada wartawan Bintang TV, Sabtu 11 Februari 2023, di beberapa tempat berbeda, di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kalau bukan untuk kepentingan pilkada, sepertinya terlalu gegabah, jika harus membiarkan 65 desa, dari 93 desa, tidak memiliki kepala desa definitif kurun waktu cukup panjang. Pilkada 2024 masih cukup lama, masih sekitar 21 bulan. Apalagi setelah penundaan, Pemkab tidak menjelaskan kapan Pilkades serentak digelar, kata beberapa figur yang mengaku akan maju calon kepala desa, yang meminta tidak disebut namanya, dengan alasan takut menghambat pencalonannya. Menjawab pertanyaan, tentang apa kolerasinya penundaan Pilkades serentak, dengan Pilkada tahun 2024. Menurut mereka, diduga untuk kepentingan calon kepala daerah, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mengendalikan ASN, dalam satu komando. Atau paling tidak, calon kepala daerah yang memiliki kedekatan emosional, dengan penguasa yang memiliki kewenangan mengendalikan ASN, dalam satu komando. Indikasinya, 65 desa yang belum memiliki kepala desa definitif, tentulah akan dipimpin oleh 65 ASN, sebagai PJS atau pejabat sementara kepala desa. Maknanya, jika Pilkades serentak digelar setelah Pilkada, maka saat Pilkada hanya ada 28 desa, yang murni dipimpin kepala desa. 65 desa lainnya, termasuk 11 kelurahan, di 12 kecamatan se-Kabupaten Lebong, dipastikan berada di bawah kendali ASN, alias pegawai negeri sipil, ujar mereka. Terkecuali jika Pilkades serentak, digelar tahun 2023, atau paling tidak 2 bulan sebelum Pilkada. Dengan catatan, usai pemilihan Kades terpilih langsung dilantik, maka hanya 11 kelurahan yang dipimpin ASN. Itu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, tambahnya. Disinggung tentang tidak mungkin ASN akan terlibat politik praktis, termasuk tidak mungkin berani memobilisasi pemilih, karena sesuai peraturan perundang-undangan, ASN harus netral baik di Pilpres, Pileg dan Pilkada. Menurut mereka, fenomena itu hanya ada dalam teori dan bukan kenyataan. Faktanya, kami sempat nonton tayangan berita di Bintang TV, ada seorang oknum guru, yang mengaku mantan tim sukses calon Bupati 2020, minta jabatan PJS Kepala Desa. Dalam suratnya, dia berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta menjaga nama baik Bupati. Dia juga berjanji, akan berjuang dan berusaha sekuat tenaga, memenangkan Bupati, untuk kemenangan di Pilkada 2024. Nah itu fenomena apa namanya, tutur mereka. Sebelumnya, tokoh pemuda Lebong Utara, Akha Satrianto, seperti diwartakan radarlebong.id, edisi 26 Desember 2022, mengatakan. Terkait pernyataan Sekda Lebong, Mustarani Abidin, Pilkades serentak tahun 2022 tidak mungkin dilaksanakan, mengingat tahun anggaran hampir berakhir. Termasuk pernyataan Dinas PMD, seperti menutup borok dengan selembar kasa. Mungkin luka bisa tersamarkan dari pandangan mata, namun bau busuk borok, tetap tercium kemana-mana. Apakah mungkin, batalnya Pilkades serentak 65 desa, di Kabupaten Lebong, sudah diskenariokan sejak awal,
kata pria yang akrab disapa Rian, juga sebagaimana dikutip radarlebong.id. Dari studio redaksi Bintang TV Apri Dupsi melaporkan.